Pada tahun 1388, Kerajaan Goryeo berusaha mempertahankan wilayahnya dari serbuan bajak laut Jepang dan pasukan Mongol. Namun, Jenderal Lee Song-ge malah menarik mundur pasukannya dan melakukan kudeta terhadap kerajaannya sendiri. Jenderal Choyong yang menjadi pilar terakhir kerajaan tidak bisa menghentikannya. Sementara jenderal lain yang tersisa menjarah harta kerajaan dan pergi melarikan diri jauh ke laut. Jumlah harta yang dibawa dipercaya cukup untuk membangun sebuah kerajaan baru. Namun, kapal tersebut akhirnya hilang dan menjadi cerita paling populer di kalangan bajak laut. Kerajaan Goryeo yang runtuh digantikan oleh dinasti Joseon yang dipimpin oleh Lee Song-ge sebagai Raja Taejo. Di tahun keempat pemerintahannya, Raja memerintahkan prajuritnya untuk memburu sekelompok bandit yang sekarang sedang terombang-ambing di tengah laut. Di tengah ketidakpastian itu, para bandit bertanya-tanya kenapa mereka diburu pasukan kerajaan hanya karena batang pohon yang mereka curi untuk dijadikan sendok. Pemimpin mereka yang sekarat, Muchi, mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka telah mencuri pohon penting yang menjadi bahan utama dalam pembangunan pilar istana kerajaan. Sebab itulah mereka dikejar oleh ribuan pasukan karena telah membuat raja marah. Muchi mencuri pohon itu untuk membuktikan kepada raja bahwa pilar kerajaan yang sebenarnya adalah rakyat, bukan sebatang pohon. Terjadi keributan ketika para bandit mulai menyalahkan Muchi sebelum akhirnya bajak laut cantik cetar membahana datang menyelamatkan mereka. Muchi bagaimanapun langsung jatuh cinta kepadanya. 3 bulan kemudian, para bandit yang diselamatkan bekerja membantu bajak laut di bawah pimpinan Kapten Herang. Mereka cukup baik karena hanya mengincar perompak negara lain untuk dijarah dan secara tidak langsung telah menjaga laut kerajaan. Hingga suatu ketika, mereka menemukan dan menyerang kapal perompak Jepang. Meski terlihat ceroboh dan diremehkan pada awalnya, Muchi berhasil menunjukkan bahwa dia bukan sembarang bandit karena ternyata dia adalah mantan prajurit Goryeo. Herang cukup terkesan dan dia mengakui ketangguhannya. Herang mengumpulkan perompak Jepang di Geladak, berkata bahwa dia akan merampas kembali jarahan mereka yang telah memasuki wilayah Laut Joseon. Salah satu kru bajak laut Maki yang sedikit memahami bahasa Jepang menerjemahkannya untuk mereka. Sayangnya, tidak ada apapun di kapal tersebut selain ikan asin yang membuat kru bajak laut Herang sangat kecewa. Sementara itu, si ganteng kalem Hangung tetap berdiri di posisinya sambil mengamati keadaan. Takut krunya akan disakiti, bajak laut kecil dari Jepang mengungkapkan sebuah rahasia. Dia dengan enggan menjelaskan bahwa mereka datang ke Laut Joseon untuk mencari harta karun. Sang kapten yang marah berusaha membungkam anak kecil itu, tetapi Hangung segera melumpuhkannya dengan panah. Bajak laut Jepang dibebaskan setelah mereka menyerahkan peta harta karunnya kepada Herang. Setelah diteliti dengan seksama, Muchi menyadari bahwa itu adalah peta harta karun Jubang, jenderal yang dulu merampas harta kerajaan Goryeo. Demi kesejahteraan awak kapalnya, Herang setuju untuk mencari harta karun tersebut. "Bentangkan layar!" teriak Herang yang kemudian membangkitkan semangat para bajak laut. Sesampainya di sebuah pulau, Herang kesulitan membaca peta karena daratan bukan wilayah kekuasaannya. Muchi mengambil alih sebelum akhirnya seekor sapi yang sedang berlari mengalihkan perhatian para bandit yang sudah lama tidak memakan daging. Muchi dengan semangat memimpin anak buahnya memasuki terowongan untuk menyambut sapi itu yang ternyata datang bersama kawanannya. Sementara Herang dan krunya segera mencari perlindungan, Muchi hanya bisa pasrah ketika tubuhnya terseret oleh kawanan sapi dan akhirnya dia terlempar jauh dari atas tebing. Ketika orang-orang berduka, Muchi yang ternyata masih hidup berusaha memegang erat batang pohon sebelum akhirnya dia menemukan sebuah gading yang tertancap di sekitarnya. Muchi dengan tenaganya yang tersisa memanjat ke atas dan membawa gading tersebut yang ternyata bagian dari peta harta karun Jubang. Melihat kejadian sebelumnya ketika Muchi mengambil alih pimpinan dan membuat kekacauan, Herang menegaskan bahwa mulai saat ini dia hanya menerima perompak di kapalnya. Itu artinya para bandit harus meninggalkan status mereka dan patuh kepada Herang sebagai bajak laut. Muchi tidak mau menjadi bawahan Herang, dan dia memutuskan untuk tetap tinggal di pulau demi menjaga harga dirinya. Sementara itu, anak buahnya memilih untuk mengikuti Herang dan kembali ke kapal.
Para bajak laut membuat perayaan di kapal yang masih berlabuh dengan makan dan minum bersama. Sementara Muci hanya bisa memperhatikan dari jauh dan menyantap ikan asin. Keesokan harinya, Herang mendapat kabar bahwa gading gajah telah dicuri. Sehingga dia mulai mengerahkan krunya untuk memburu Muci yang menjadi tersangka utama. Herang secara pribadi menemukan Muci di sebuah gubuk dan dia berkelahi dengannya, tetapi Muci tidak menanggapinya dengan serius dan terus menghindar. Sampai akhirnya Herang terbaring di tanah, Muci yang menahannya bertanya sambil menggoda, apakah dia datang untuk mengambil gading gajah atau merindukannya. Muci mendapat jawaban tidak terduga ketika adik kecilnya ditendang oleh Herang yang kesal dan dia terpaksa menjelaskan bahwa gading gajah tersebut dibawa pergi oleh Maki. Ternyata di malam ketika Muci mencuri gadingnya, dia tidak sengaja berpapasan dengan Maki yang sedang kencing, sehingga dia terpaksa membawanya pergi agar tidak menimbulkan keributan. Mereka berdua pada awalnya sepakat untuk saling bekerja sama. Namun ketika Muci pergi ke pegunungan untuk memeriksa keadaan prajurit kerajaan, Maki diam-diam membawa gading itu pergi. Di sisi lain, Maki meminjam nama Muci untuk menjual gading tersebut di wilayah kerajaan. Ketika dia mencoba menawarkan benda itu pada bangsawan, dia tidak sengaja bertemu dengan wanita yang kebetulan sedang menyamar jadi bajak laut Herang. Mereka berdua melanjutkan penyamaran dengan baik sambil mencoba menawarkan gading gajah, sebelum akhirnya ditangkap oleh Herang yang berhasil menemukan mereka. Ternyata, wanita yang mengaku sebagai Herang adalah putri terakhir kerajaan Goryeo bernama Haegum. Tapi karena dia sudah tidak berkuasa, Herang mengikatnya bersama Muci dan Maki untuk kemudian dijadikan budak kapal sebagai hukuman. Alih-alih merasa tersiksa, Haegum justru senang ditangkap oleh bajak laut, karena berkat itu dia bisa bertemu dengan si tampan Hangung yang terus cuek kepadanya tapi malah membuatnya semakin tergila-gila. Sementara itu, mantan prajurit kerajaan Tamna, Hengsu, yang juga mengetahui keberadaan harta karun Jubang, mencoba membuat kesepakatan dengan salah satu petinggi dari kerajaan Joseon. Dia berjanji akan membantu pejabat itu menemukan harta karun dan melakukan kudeta untuk menjadikannya Raja Joseon yang baru. Sebagai imbalannya, dia ingin dijadikan raja di wilayah Tamna. Tidak ada yang tahu kemana Jenderal Jubang pergi, tapi Hengsu berhasil menemukan istrinya yang menyamar menjadi biksuni, dan karena itu dia bisa mengetahui letak harta karun tersebut. Kembali ke kapal, Muci berhasil memecahkan teka-teki gading gajah dan mengetahui lokasi harta karun yang ternyata ada di wilayah Haegildo. Rute laut menuju tempat itu sangat berbahaya, di mana terdapat pusaran air deras yang akan membawa siapapun mengalir ke bawah laut. Beberapa kru terpilih melanjutkan pencarian dengan perahu kecil karena mereka harus menyelam di tengah jalan dan mengikuti arus untuk bisa sampai di Haegildo. Agar bisa bernapas, mereka telah menyiapkan udara tambahan yang disimpan dalam kandung kemih babi. Herang dan semua orang masuk ke dalam arus yang kemudian membawa mereka menuju Haegildo. Ubur-ubur dan pantulan sinar matahari menghiasi pemandangan di sekitar. Muci yang kesulitan menggunakan kantung udara pingsan. Herang yang menyadari itu segera membawanya ke permukaan dan membuat napas buatan untuknya. Dia panik, tapi ternyata Muci tidak benar-benar pingsan dan dia dengan nakal mencoba menikmati momen tersebut. Membuat Herang sangat kesal dan hampir menghajarnya. Semua orang berkumpul dan mereka akhirnya menemukan peti berisi tumpukan perak. Sementara semua orang bersorak gembira, Muci justru kecewa karena seharusnya harta yang disembunyikan Jubang terbuat dari emas dan jauh lebih banyak. Di sisi lain, prajurit Hengsu tiba di Haegildo melalui jalur darat, dan mereka berpapasan dengan kru bajak laut Herang. Terjadi pertikaian di antara mereka dan Herang terluka dalam prosesnya. Sementara Hangung membawa Herang pergi, Muci mencoba menahan serangan para prajurit, dan dia berhadapan langsung dengan Hengsu yang ternyata pernah menjadi lawan perangnya di masa lalu, ketika kerajaan Goryeo dan Tamna saling bermusuhan. Hengsu adalah pengkhianat kerajaan Tamna. Dia membawa kepala pemimpinnya sendiri untuk diserahkan kepada pasukan Goryeo yang saat itu dipimpin oleh Muci. Hengsu telah membuat kesepakatan dengan Raja Goryeo saat itu. Dia akan dijadikan Raja Tamna jika berhasil membawa kepala pemimpinnya dan menghabisi anak buahnya sendiri. Namun, Muci yang tidak menerima tindakan itu mencoba melawannya.
Pertikaian tersebut terus berlanjut bahkan ketika kerajaan Goryeo akhirnya runtuh dan Muji menjadi bandit dengan pasukannya yang tersisa. Menyadari batasannya, Muji dengan cerdik kabur dari pasukan Hangsu, menenggelamkan dirinya dengan beberapa peti berisi perak. Herang mencoba membantunya dengan mengikatkan tali yang dia bawa dari kapal. Dia memaksakan dirinya untuk mengikat hasil jarahan itu sampai akhirnya kehabisan napas dan pingsan. Beruntung, Muji yang membawa kantung udara bisa memberikan napas buatan untuknya. Di tengah momen romantis itu, paus yang sedang berburu ikan muncul melahap mereka dan peti perak, yang kemudian menarik kapal bajak laut dan membuatnya hampir terbalik. Beruntung, paus itu menghembuskan Muji dan Herang yang akhirnya bisa diselamatkan. Sementara itu, Hangsu dan pasukannya menemukan bendera Jubang yang ternyata menyimpan rahasia terakhir tentang lokasi harta karunnya. Herang yang pingsan terbangun di kamarnya ketika Hege mencoba mencuri perhiasan yang ada di sana. Karena Herang adalah satu-satunya bajak laut wanita, perhiasan di kapalnya jadi menumpuk, sehingga dia menyerahkan beberapa di antaranya untuk Hegem. Aksi penyelamatan Muji berhasil meluluhkan hati Herang yang kemudian menjadi sedikit lebih peduli kepadanya. Saat mereka berdua mengobrol di buritan kapal, Muji bertanya kenapa Herang begitu mencintai harta karun dan rela membahayakan dirinya untuk mendapatkan itu. Herang menjelaskan bahwa keluarga bajak laut tidak hanya ada di kapal. Ada keluarga di luar kapal, keluarga yang telah gugur, dan keluarga di masa depan. Saat ini, Herang belum bisa memberikan apapun untuk mereka. Itu sebabnya dia sangat ingin menemukan harta karun meski nyawa menjadi taruhannya. Ketika Herang melihat bendera Jubang saat berada di Haegildo, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, dia baru menyadari bahwa itu adalah peta menuju harta karun yang sebenarnya setelah pingsan dan bermimpi bertemu naga api. Hege menjelaskan bahwa Maki sempat membawa bendera tersebut saat berada di Haegildo karena dia juga memikirkan hal yang sama. Seketika, dia ditelanjangi oleh kru kapal yang berpikir bahwa dia akan mengkhianati mereka lagi dan menyembunyikan benderanya. Ternyata, dia juga kehilangan bendera itu ketika pasukan Hangsu datang membuat kerusuhan di Haegildo. Maki menangis merasa dirinya telah ditindas, tetapi dia masih berbaik hati untuk menjelaskan bahwa dia ingat di mana lokasi harta karunnya yang ternyata ada di Pulau Petir. Sesuai namanya, pulau tersebut tak pernah luput dari badai petir. Akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang nekat mendatanginya. Maki bercerita bahwa dia lahir di kapal Jepang hingga usia 10 tahun. Dan dia pernah menyaksikan langsung betapa mengerikannya Pulau Petir. Tempat itu bagaikan neraka bagi para bajak laut. Karena hanya dia yang mengetahui lokasi Pulau Petir, Maki membuat kesepakatan. Dia berjanji akan membawa semua orang menuju tempat itu dengan syarat dia harus menjadi kapten kapal sampai harta karun Jubang ditemukan. Herang terpaksa mengikuti kemauannya dan Maki sangat gembira karena cita-citanya menjadi kapten bajak laut terkabulkan. Maki menjadi sangat menyebalkan ketika dia dengan seenaknya memerintah kru kapal. Dia jelas tidak punya pengalaman dan hanya bersikap sok keren dengan status barunya. Sementara itu, Herang yang tidak pandai memasak mengambil alih dapur, membuat kru bajak laut semakin tersiksa dengan makanan buatannya yang sangat tidak enak. Muji yang dimabuk cinta rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyantap habis makanan Herang dan dia terus memujinya. Sementara itu, Hegem yang kesulitan mendekati Hanggung meminta Herang untuk meminjamkan lipstik alami buatannya. Hegem tidak pernah menyangka bahwa Herang juga menggunakan benda tersebut saat bekerja di dapur bersama Muji. Ternyata di balik sikapnya yang garang, Herang tetaplah seorang wanita yang ingin tampil cantik di hadapan pria. Tidak ingin kalah, Muji juga diam-diam mencuri minyak wijen untuk dioleskan ke rambutnya yang kusam. Mereka berdua punya cara tersendiri untuk saling memikat hati dan hanya tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk mengetahui perasaan masing-masing. You know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love, yeah. Yeah, I want your heart, I want your body. Come and let me show you what I mean. Let's stop praying.
speak the truth, 'cause something's not working. Yeah, I'm done faking it and pretending we're good, yeah. 'Cause you know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love, yeah. Let's stop praying for love. Let's stop praying for love. Let's stop praying for love, yeah. Let's stop praying for love. Nobody tell me, yeah. Let's stop praying for love. Di sisi lain, Hengsu dan pasukannya berhasil mendapatkan kapal dari pemerintah Joseon yang dilengkapi dengan meriam. Dia dan pasukannya siap menjelajahi lautan untuk menemukan harta karun Jubang. Sama seperti kru bajak laut Herang, dia juga tengah dalam perjalanan menuju Pulau Petir. Kru bajak laut Herang mulai panik ketika lautan di sekitar mereka terlihat mendidih. Itu adalah pertanda bahwa awan gelap akan datang. Maki menolak untuk menurunkan layar dan itu jelas sangat beresiko karena badai akan membawa kapal ke laut api. Namun, Maki percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa tiba di Pulau Petir. Awan gelap disertai badai datang, menciptakan ombak yang begitu besar dan membuat keadaan semakin mencekam. Maki yang ketakutan bersembunyi dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kapten, membiarkan kapal terombang-ambing tanpa kemudi. Keadaan serupa dialami oleh Hengsu, tetapi dia berdiri tegar tanpa rasa takut sedikit pun. Herang segera mengambil alih kemudi, lalu meminta kru kapal menggulung layar dan menutup geladak. Maki yang tersapu ombak bergelantungan di sisi kapal dan Muci segera menolongnya. Sementara itu, Hangung menyelamatkan Hegem yang hampir terjatuh dari kapal. Setelah semua kekacauan yang sangat mengerikan itu, Herang berhasil membawa kapal keluar dari badai, di mana Pulau Petir yang mereka cari sudah ada di depan mata. Sebagian kru bajak laut Herang tiba di pulau dan mulai melakukan pencarian. Hengsu dan awak kapalnya tiba di sisi lain Pulau Petir dan kedua belah pihak sama-sama pergi menuju pegunungan di mana petir selalu menyambar tempat yang sama berulang kali. Kru bajak laut yang kesal kepada Maki memintanya untuk selalu memimpin di depan sebagai kapten, tetapi Maki merasa bahwa dia hanya dijadikan tumbal dalam pencarian tersebut. Hingga suatu ketika, kru bajak laut yang masih kesal dengan sikap Maki memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Sementara itu, Muci yang tidak ingin membiarkan Herang terluka, menawarkan dirinya untuk pergi memeriksa gunung yang terus disambar petir. Herang terkejut dan mulai menatapnya dengan tajam, membuat Muci salah tingkah dan dia mengungkapkan perasaannya. Sayangnya, itu bukan tatapan cinta, melainkan belas kasihan, dan Herang memberikan makanan dengan resep jahana miliknya kepada Muci sebagai bekal. Ternyata puncak gunung di Pulau Petir adalah makam para pengkhianat Goryeo yang ditandai dengan 12 tombak tertancap, dan karena itulah petir terus menyambar tempat tersebut. Pasukan Hengsu tiba di puncak dan mereka mencoba melepaskan tombak yang ternyata adalah jebakan. Muci diam-diam mengamati mereka dan mengetahui bahwa ada satu tombak yang menjadi kunci. Itu adalah tombak milik Jenderal Choyong, jenderal terakhir yang memilih untuk tetap setia kepada Goryeo. Hengsu yang menyadari itu segera menarik tombak tersebut dan pintu harta karun pun terbuka. Namun itu bukanlah akhir dari pencarian mereka karena tempat tersebut hanya menyimpan sebuah topeng naga yang menjadi kepingan terakhir dari teka-teki harta karun Jubang. Di sisi lain, Maki yang takut dirinya akan dikubur hidup-hidup melarikan diri, dan dia tidak sengaja menemukan pinguin dengan sebatang emas di mulutnya. Semua orang terkejut karena tidak pernah melihat pinguin, dan ketika mereka mencoba menginterogasi hewan tersebut, terdengar suara dentuman meriam yang begitu keras. Ternyata, sebagian pasukan Hengsu menyerang kapal Herang yang sedang berlabuh, membuat kru bajak laut yang sedang menunggu di sana tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kru bajak laut ikut bertempur bersama Herang untuk merebut kapal Hengsu. Mantan bandit memutuskan untuk pergi ke pegunungan membantu Muci, sementara Maki mengikuti pinguin ke tempat persembunyian mereka.
Di atas gunung terjadi pertarungan antara Muci dan Hengsu yang saling memperebutkan topeng naga. Namun topeng itu akhirnya terjatuh dan mendarat tepat di kepala Maki. Ternyata topeng tersebut menggambarkan pintu masuk menuju gua tempat di mana harta karun Jubang berada. Kapal Herang yang rusak akhirnya karam. Kru bajak laut yang tersisa melarikan diri dengan perahu, tetapi sayangnya Hegem tidak terselamatkan. Hanggung menangis, merasa sangat bersalah, tapi Herang mengajaknya untuk bangkit dan melancarkan aksi balas dendam. Satu persatu pasukan musuh tumbang terkena anak panah Hanggung. Kemudian Herang dan kru bajak laut menyerbu kapal mereka dengan brutal tanpa ampun. Sementara itu, Maki bahagia bukan main ketika dia menemukan tumpukan emas di atas kapal Jubang yang masih utuh dan terjaga. Secara kebetulan, tempat itu menjadi markas pinguin karena suhu yang sangat dingin. Kapal Jubang bergerak ke tengah laut mendekati kapal Hengsu yang mulai terbakar akibat kerusuhan. Herang memerintahkan krunya untuk pindah ke kapal Jubang, sementara dia meledakkan kapal Hengsu dengan meriam, membuat semua pasukan musuh yang ada di sana lenyap seketika. Herang selamat, tetapi masalah lain muncul ketika lempengan di dasar laut mulai retak. Karamnya kapal Herang memicu ledakan lava dan menciptakan gelombang tsunami. Sementara Herang mengambil alih kemudi, kru bajak laut saling bergotong royong untuk memegang tali layar yang terputus. Mereka berjuang untuk menyelamatkan diri dari gelombang tsunami yang begitu besar dan menakutkan. Kerjasama mereka yang apik berbuah manis. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut dan semua orang bersorak gembira. Di sisi lain, Muci masih melanjutkan pertarungannya dengan Hengsu dan tidak ada yang mencampuri urusan antar pemimpin tersebut. Muci membuktikan bahwa julukan pendekar terhebat Goryeo miliknya bukan omong kosong. Meski tubuhnya sudah tertusuk, dia berhasil mengalahkan Hengsu dengan sangat epik. Salah satu temannya melemparkan pedang ke atas langit yang kemudian memancing sambaran petir. Di saat itulah Muci melancarkan serangan terakhirnya yang kemudian membuat Hengsu tertusuk pedang bermuatan listrik. Herang dan Muci menyambut kemenangan mereka. Hegem yang berhasil bertahan hidup terdampar di pulau dan Hanggung sangat bahagia karena bisa bertemu dengannya lagi. Harta karun sudah ditemukan. Herang bertanya kepada Muci apa rencananya selanjutnya. Statusnya sebagai kapten telah kembali dan dia berjanji akan mempertimbangkan posisinya jika ingin menetap. Sebelum memberikan jawaban, Muci membuang topeng naga ke laut dan dia berjanji akan menggunakan harta karun Jubang untuk membantu rakyat jelata. Kemudian dia menghampiri Herang dan berkata kepadanya bahwa pendekar terkuat Muci akan pergi bersamanya kemanapun ia pergi. Herang menganggap jawaban itu sebagai ungkapan cinta dan dia menciumnya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan Hanggung dan Hegem yang akhirnya bersatu. Cerita berakhir ketika para kru bajak laut patah hati karena kapten panutan mereka telah memiliki belahan jiwa. Terkadang, pertolongan yang kita berikan untuk orang lain adalah bantuan untuk diri kita sendiri. Seperti apa yang kamu tanam dan itulah yang kamu tuai. Jatuh cinta itu seperti hujan. Kita tidak bisa memprediksinya, tapi bisa melihat tandanya sebelum terjatuh. Mencintai itu bukan perkara sulit. Bahkan saat memperjuangkannya, semua itu akan terasa seperti angin yang berlalu. Karena sejatinya, cinta mampu memberikan semangat dan keberanian. Pemimpin yang baik tidak memberi perintah, tapi menunjukkan cara melakukannya. Dan pemimpin yang hebat tidak membuat pengikutnya mengerti, tapi membuat pengikutnya percaya.